Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 111, Su Yishan adalah seorang jenius puncak dalam 10 besar martial role. Jika hari ini, Ye Yuan memasuki kediamannya untuk mencari orang, bagaimana dia akan memiliki wajah untuk tinggal di akademi dan Wu di masa depan. Kata-kata dari Ye Yuan ini memberikan rasa malu dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Su Yishan. Menghadapi amarah Su Yishan yang berapi-api, Ye Yuan memilih untuk mengabaikannya. Dia bergerak dan menuju ke halaman Su Yishan. Meminta kematian, karena marah, Su Yishan memukulkan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak melihatnya dan berjalan menuju gerbang tanpa peduli. Bentrokan sengit antara telapak tangan, Su Yishan dan Wu Luochen dan keduanya mundur beberapa langkah, jelas, itu seri. Wu Luochen, kamu benar-benar berani menyerang, Su Yishan meraung dengan marah. Wu Luochen memberikan wajah zombie yang tidak akan berubah dalam 10.000 tahun dan berkata, aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas, selama kamu tidak menyerang Ye Yuan, semuanya baik-baik saja. Tapi jika kamu menyerang, aku tidak akan berdiam diri, dan lihatlah. Kamu, Su Yishan benar-benar dikalahkan oleh Wu Luochen. Tidak ada yang bisa lolos dari orang ini. Ye Yuan tidak berjalan cepat, tapi langkah kakinya tidak pernah berhenti, sepertinya dia akan memasuki halaman. Pada saat ini, Su Yishan merasa malu dan terhina yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia adalah kebanggaan keluarga Su dan putra surga yang bangga di akademi dan Wu. Sejak kapan dia pernah mengalami aib seperti itu? Ye Yuan benar-benar berani masuk dan menggeledah tempat tinggalnya di depan begitu banyak orang. Hal yang paling dibenci adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Berhenti di sana, Ye Yuan, teriak Su Yishan. Ye Yuan terus maju seolah-olah dia tidak mendengarnya. Berhenti, aku akan memanggilnya. Su Yishan hancur dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Memang, saat dia mengatakan itu, Ye Yuan akhirnya menghentikan langkahnya. Dia berbalik untuk melihat Su Yishan. Jelas, dia sedang menunggu Su Yishan memanggilnya. Su Yishan benar-benar ingin membunuh seseorang sekarang. Tindakan Ye Yuan sudah benar-benar menyapu wajahnya seperti sampah. Meskipun Ye Yuan akhirnya tidak masuk, karena dia setuju untuk memanggil Liu Ruosui keluar, dia pada dasarnya mengaku kalah. Ye Yuan memang layak menjadi seorang jenius yang berhasil melewati jalan 9 surga, dia benar-benar berani menyapu wajah Su Yishan seperti itu. Hehe, Su Yishan biasanya sangat angkuh, hari ini, seseorang akhirnya berhasil menghentikannya, sangat memuaskan. Ya, Su Yishan mengandalkan otoritas pamannya untuk melakukan apa yang dia suka di area peringkat surga. Banyak orang merasa marah tetapi tidak berani angkat bicara. Hari ini, orang lain yang bahkan lebih liar datang dan bahkan berani menyapu bersih wajah paman keduanya. Bukankah menyapu wajahnya sesuatu yang sederhana? Kecuali bahwa orang yang angkuh seperti Wu Luochen sebenarnya bersedia menjadi centeng Ye Yuan, itu membuatku terkejut. Mungkinkah dia sudah diambil oleh Ye Yuan sebagai pesuruh? Sepertinya tidak, mungkin ada semacam kesepakatan di antara mereka, dan kesepakatan ini sangat penting bagi Wu Luochen. Itu sebabnya dia bersedia mengambil risiko menyinggung Su Yishan untuk menjadi preman bayaran. Lihat Su Yishan ingin membunuh seseorang, tapi tidak bisa, ini pertama kalinya aku melihatnya, sangat lucu. Ye Yuan mungkin merasa hebat hari ini, tetapi ujian tanpa akhir yang akan datang mungkin tidak akan berjalan mulus, terlepas dari apakah itu tetua Su atau Su Yishan. Mereka mungkin tidak akan mengeluarkan biaya untuk membunuh Ye Yuan. Mereka yang berkumpul untuk menonton adalah siswa peringkat surga. Banyak yang berbisik, bahkan berkomunikasi melalui transmisi suara. Seseorang dapat mengetahui dari percakapan mereka bahwa Su Yishan tampaknya tidak memenangkan opini publik di area peringkat surga. Banyak yang bersikap sombong atas kemalangannya saat menonton pertunjukan. Adapun menyapu wajah Su Yishan, Ye Yuan tidak merasakan beban sama sekali. Keluarga Su adalah pesaing terselubung keluarga Ye. Ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Karena Su Yubai bisa menyergapnya di siang bolong, maka Su Yishan tidak akan berteman dengannya. Sejak Liu Ruosui muncul di kediaman Su Yishan, terbukti bahwa dia datang untuk mencari perlindungan darinya. Dalam hal ini, Ye Yuan dan Su Yishan secara alami adalah musuh. Ye Yuan tidak pernah memiliki kebiasaan menyelamatkan muka musuhnya. Saat ini, wajah Su Yishan muram, dan dia sangat kesal. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia tidak menyangka Wu Luochen benar-benar bersedia menjadi petarung Ye Yuan. Untuk apa kamu masih bersembunyi di sana? Keluarlah ke sini untukku, Su Yishan berteriak dengan suara rendah. Saat ini, Su Yishan agak menyesal menerima Liu Ruosui. Sesaat nafsu memperdaya pikirannya memberinya masalah yang sangat besar. Mengikuti teriakan Su Yishan, sosok anggun dan menawan muncul di gerbang.
tepatnya Liu Ruosui. Pakaian Liu Ruosui sedikit acak-acakan, membuatnya tampak agak compang-camping. Kulitnya juga banyak layu, hilang aura dewi sebelumnya. Dia telah mengawasi situasi di luar, dan tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah hari ini. Awalnya, dia berpikir bahwa menemukan Su Yishan sebagai pendukungnya dapat membuatnya lolos dari krisis ini. Karena alasan itu, dia bahkan mempersembahkan barangnya yang paling berharga, tapi dia tidak berpikir bahwa Su Yishan tidak bisa melindunginya sama sekali. Kakak senior Su, aku, Liu Ruosui memandang ke arah Su Yishan dengan lemah. Ekspresi Su Yishan muram, tapi dia masih bergerak untuk menghalangi di depannya. Tindakan ini membuat Liu Ruosui sangat gembira. Su Yishan tentu saja tidak akan membiarkannya. Situasi sekarang sudah sangat jelas. Liu Ruosui adalah seseorang yang Su Yishan ingin lindungi. Jika Ye Yuan berurusan dengannya atas kebijakannya sendiri, dia pada akhirnya akan kehilangan mukanya hari ini. Baru saja, ketika Ye Yuan ingin memasuki halaman, dia tidak dapat menarik diri untuk menghentikannya. Tapi sekarang, tidak akan mudah bagi Wu Luochen dan Ye Yuan untuk mengambil seseorang langsung dari bawahnya. Selanjutnya, masalah ini sudah meledak. Selama dia bertahan lebih lama, sampai paman keduanya, Su Yubai tiba, bahkan Ye Yuan tidak akan berani untuk tidak terkendali. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja, Su Yishan berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan tidak keberatan dengan tindakan Su Yishan. Mendengar itu, dia mengangguk dan bertanya, izinkan saya bertanya kepadamu, Liu Ruosui, masalah Lin Tiancheng dan Zhang Heng menggertak Lu'er, apakah Anda dan Wan Yuan yang mengipasi api di samping? Liu Ruosui diam-diam terkejut ketika dia mendengarnya. Dia tidak mengira Ye Yuan benar-benar datang ke sini karena masalah ini, tidak heran dia tiba begitu cepat. Pikiran Liu Ruosui berkelebat seperti kilat dan berpikir bahwa belum ada saksi untuk masalah ini. Hanya ada 4 dari mereka yang hadir saat itu. Lin Tiancheng dan Zhang Heng sudah mati. Wan Yuan melarikan diri. Selama dia dengan tegas menyangkalnya, apa yang bisa dilakukan Ye Yuan padanya? Berpikir sampai titik ini, Liu Ruosui berteriak, Ye Yuan, aku tahu bahwa kita pernah berselisih paham di masa lalu. Tapi itu semua dipicu oleh Wan Yuan, setiap hutang memiliki krediturnya, kamu harus menemukannya sebagai gantinya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, cukup omong kosong, aku hanya bertanya tentang masa lalu Begitu Liu Ruosui memikirkan semuanya, dia malah menjadi kurang takut. Sambil membusungkan dadanya, dia berkata dengan benar, tidak, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku bahkan tidak tahu siapa Lu'er, jadi bagaimana aku akan menyakitinya? Benarkah? Tentu saja itu benar. Liu Ruosui menjadi semakin percaya diri saat berbicara. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kamu dan Wan Yuan mencari Lin Tiancheng sebelumnya? Pada hari ujian menara roh ilusi, Ye Yuan menginterogasi. Lin Tiancheng adalah murid kepala urusan umum. Wan Yuan ingin berteman dengannya. Apakah ada yang salah dengan itu? Kamu jelas orang yang menyinggung Lin Tiancheng. Namun kamu ingin memaksakan kejahatan itu padaku. Ada apa dengan pemikiranmu? Liu Ruosui juga orang yang cerdas. Saat dia menenangkan diri, dia malah melakukan skakmat terbalik. Ye Yuan memandang Liu Ruosui dan tiba-tiba tersenyum. Dia tersenyum sampai Liu Ruosui merasakan hawa dingin terus meningkat dari lubuk hati. Lidah yang cerdik, karena itu masalahnya, ikutlah denganku. Aku punya cara untuk membuktikan apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Jika yang kamu katakan itu benar, dendam kita sebelumnya akan terhapus dari batu tulis mulai sekarang. Tapi jika itu salah, aku, Ye Yuan, tidak membunuh wanita, lumpuhkan dantianmu sendiri, dan mundur dari akademi dan Wu. Masalah sebelumnya juga akan dihapus bersih, Ye Yuan berkata dengan santai. Bab 112, aku tidak akan pergi, jika aku pergi denganmu, bisakah aku kembali? Liu Ruosui langsung menolak. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan pergi dengan Ye Yuan apapun yang terjadi. Terlepas dari apakah yang dikatakan Ye Yuan itu benar atau salah, Liu Ruosui tidak berani mengambil risiko. Jika apa yang dikatakan Ye Yuan benar, kejadian ini pasti ada hubungannya dengan dia. Liu Ruosui, mungkinkah dia masih bisa melarikan diri? Jika apa yang dikatakan Ye Yuan salah, maka dia melakukannya untuk menipunya. Bagaimana hasilnya bisa bagus? Pada titik ini, Ye Yuan mengabaikan Liu Ruosui. Apakah dia pergi atau tidak, itu bukan urusannya. Bagaimana menurutmu, kakak senior Su? Ye Yuan memandang Su Yishan dan bertanya. Niatnya sudah sangat jelas, jika dia setuju, maka semuanya bisa diselesaikan melalui diskusi. Jika dia tidak setuju, maka lawanlah. Su Yishan tentu saja tidak setuju. Ada begitu banyak orang yang mencari. Jangan pergi terlalu jauh. Ye Yuan, apakah kamu pikir kamu adalah penatua aula disiplin? Kamu ingin membawa seseorang bersamamu, dan mereka harus mengikuti, Su Yishan berkata dengan suara rendah. Tentu saja aku bukan penatua aula disiplin.
jika aku adalah penatua aula disiplin, maka siapapun yang kuhukum mati harus mati, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Semua orang mengerti kata-kata ini. Ye Yuan membuat keributan tentang insiden penyergapan Su Yubai di depan umum. Ye Yuan, jangan menuduh orang yang belum tentu bersalah, aku akan melaporkan masalah ini ke aula disiplin sendiri. Aula disiplin akan menyelidiki semua ini, dan akan memberikan keputusan seadil-adilnya. Su Yishan mendengus mengejek. Saat dia selesai berbicara, gumaman segera pecah di antara penonton di sekitarnya. Siapa yang tidak tahu bahwa penatua pertama dari balai disiplin adalah paman keduanya? Apakah masih ada keadilan untuk dibicarakan begitu masalah ini sampai di balai disiplin? Karena itu masalahnya, kita hanya bisa menggunakan tinju untuk berbicara. Ye Yuan tidak membuang nafas lagi. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang lapisan ke-8. Sekarang Ye Yuan sudah berada di puncak ke-9 alam esensi Qi. Gelombang lapisan ke-8 dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Su Yishan jelas tidak mengharapkan Ye Yuan untuk segera menyerang, jadi dia terkejut. Namun, dia layak menjadi karakter puncak dalam 10 besar martial role. Dia tidak mundur pada saat ini. Tetapi sebaliknya, dia maju dengan telapak tangan yang sama dan bentrok dengan Ye Yuan. Itu benar-benar tiba lebih dulu meskipun dilepaskan agak terlambat. Teknik bela diri tingkat 2 tingkat menengah, telapak tangan prajna. Senyum dingin melintas di sudut mulut Su Yishan seolah-olah dia melihat Ye Yuan terluka parah dan muntah darah. Alam Qi tingkat ke-9 yang lemah berani bergerak di depannya. Jika itu bukan meminta kematian, lalu apa itu? Tidak peduli seberapa kuat tapak tangan menumpuk gelombang berlapis. Itu hanyalah teknik bela diri tier 1 yang tidak lengkap, masih ada beberapa kekurangan ketika berhadapan dengan seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat pertama. Siapa dia? Su Yishan, puncak alam kondensasi roh tingkat ketiga, dan karakter puncak dalam 10 besar daftar bela diri. Dibandingkan dengan tapak tangan menumpuk gelombang berlapis, kekuatan dari telapak tangan prajna tingkat 2 tingkat menengah adalah level yang lebih tinggi. Dalam hal energi esensi, dia lebih dari 1 level lebih kuat dari Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tidak ada alasan bagi Ye Yuan untuk tetap tidak terluka. Cara Su Yishan melihatnya, Ye Yuan sedang mencari kematian. Dia mewaspadai Wu Luochen dan bukan Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan baru-baru ini menjadi pusat perhatian, kekuatannya yang sebenarnya paling baik sedikit lebih kuat daripada siswa peringkat surga yang baru naik. Alam kondensasi roh tingkat ketiga dan alam Qi esensi tingkat ke-9 berada dalam kelas berat yang sama sekali berbeda. Konfrontasi kekerasan, Su Yishan tetap tidak bergerak, tapi Ye Yuan mundur selusin langkah. Su Yishan mengerutkan alisnya. Dia sangat tidak senang dengan efek telapak tangan ini, hasilnya memiliki perbedaan besar dari harapannya. Meskipun itu adalah respon yang tergesa-gesa, dia telah mengumpulkan 70% hingga 80% energi esensi, mustahil bagi realem Qi tingkat ke-9 untuk menahannya. Tapi sepertinya tidak ada masalah besar dengan Ye Yuan saat ini selain energi esensinya yang sedikit tidak teratur. Alam kondensasi roh tingkat ketiga sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menghancurkan alam Qi esensi tingkat ke-9 yang lemah dalam pertarungan. Su Yishan biasa mengangkat hidungnya setiap kali dia mendengar betapa mengerikannya Ye Yuan. Baru sekarang dia secara pribadi duel dengan Ye Yuan. Apakah dia menyadari tingkat keburukan Ye Yuan? Tidak mungkin, Ye Yuan tidak mungkin baik-baik saja. Ini adalah telapak tangan prajna. Baru saja, aku masih berpikir bahwa Ye Yuan terlalu sembrono. Aku tidak menyangka kekuatannya sebenarnya begitu hebat. Hanya berdasarkan telapak tangan tadi, dia mungkin sudah dengan kuat merangsek masuk martial role, kan? Cukup banyak sangat jelas, kinerja Ye Yuan juga melebihi ekspektasi semua orang. Seseorang harus tahu bahwa mereka yang menyaksikan pertempuran itu semuanya adalah siswa peringkat surga. Di antara mereka, ada beberapa yang ahli dalam martial role. Mereka sangat tahu tentang kekuatan telapak tangan prajna. Itu adalah teknik bela diri tingkat 2 tingkat menengah. Selanjutnya, mereka mendengar bahwa Su Yishan telah melatihnya ke peringkat sukses besar. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja setelah bertukar telapak tangan dengannya. Performa Ye Yuan sebelumnya memang cukup mengerikan. Tapi tidak peduli seberapa mengerikannya, itu hanya berarti bahwa potensinya tidak terbatas. Itu tidak mewakili seberapa besar kekuatannya. Pertempuran Ye Yuan sebelumnya semuanya berada di dalam alam esensi Qi. Bahkan Lin Tiancheng paling banyak adalah alam kondensasi roh setengah langkah. Kekuatan Lin Tiancheng ketika ditempatkan di antara siswa peringkat surga termasuk yang terendah di peringkat terbawah. Meskipun Ye Yuan menerobos ke tingkat ke-9 alam esensi Qi sekarang, seperti yang dilihat banyak orang, dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata siswa peringkat surga. Tapi baru sekarang, apakah siswa peringkat surga mengerti bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk berbicara setara dengan mereka?
Ye Yuan saat ini bukan lagi pemula level pertama alam esensi Qi dari sebulan yang lalu. Dia adalah ahli martial law sejati. Setelah menenangkan energi esensinya yang tidak teratur, Ye Yuan juga mengerutkan alisnya. Hei, jika kamu terus menonton pertunjukan, maka tempat ini tidak membutuhkanmu. Ye Yuan sangat tidak puas dengan kontribusi Wu Luochen. Dia tahu bahwa Wu Luochen ingin meminjam tangan Su Yishan untuk menyelidiki kekuatannya. Ini membuatnya sangat tidak puas. Haha, tadi terlalu mendadak, aku tidak bereaksi tepat waktu, Wu Luochen tertawa. Menghadapi Ye Yuan, Wu Luochen menyingkirkan wajah zombinya, dan tersenyum malu-malu, membuat Su Yishan semakin murung. Siapa bilang Wu Luochen bodoh? Dia sangat tajam. Ye Yuan memutar matanya, dan tidak bisa diganggu dengannya. Dia hanya berkata, saya akan menyerang, kamu lakukan sesuai keinginanmu. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tersungkur di tanah, meskipun dia baru saja mundur. Jarak antara Su Yishan dan dia juga sangat jelas bahwa tidak ada banyak harapan. Dia masih ingin menjadi bodoh dalam keadaan seperti ini. Ye Yuan mengaktifkan flash instan dan menunjuk ke arah Su Yishan. Jari yang mutlak saat ini, kekuatan absolut yang finger yang dilepaskan oleh Ye Yuan telah melampaui gelombang lapisan ke-8. Hukum kultivasi dari spirit bristle ilahi King bukanlah lelucon. Menunggu kematian, Su Yishan menanggapi situasi yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Telapak tangan Prajna dilepaskan sekali lagi. Tapi kali ini, Wu Luochen bukan penonton. Di saat yang sama Ye Yuan menyerang, dia juga bergerak. Wu Luochen mengayunkan kakinya ke arah Su Yishan. Dibandingkan dengan serangan Ye Yuan, serangan Wu Luochen jelas memiliki ancaman yang lebih besar. Di bawah serangan penjepit keduanya, Su Yishan tidak panik sedikitpun. Teknik gerakan Su Yishan juga merupakan teknik bela diri tingkat 2 asli, dengan kecepatan 1,5 kali lebih tinggi dari Wu Luochen. Perbedaan waktu 1,5 kali inilah yang membuatnya memaksa Ye Yuan mundur dengan telapak tangan terlebih dahulu, dan menghindari kaki Wu Luochen. Pada saat ini, kekuatan Su Yishan sebagai nomor 10 di martial law ditampilkan secara penuh. Segera, ketiga orang itu terkunci dalam pertempuran. Kedua pihak benar-benar berjuang sampai terhenti, dengan tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Tentu saja, yang memimpin pertempuran tetaplah Su Yishan dan Wu Luochen. Ye Yuan mundur menjadi pemain pendukung. Bab 113, Ye Yuan tampaknya tidak senang berada di peran pendukung. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Su Yishan, jadi dia sengaja menyeret Wu Luochen ke dalam air. Su Yishan dan Wu Luochen asyik dengan pertarungan sengit mereka. Dia kadang-kadang akan mengalihkan perhatian, yang akan segera membuat Su Yishan bingung. Ini membuat Su Yishan sangat tertekan hingga ingin batuk darah. Su Yishan sedikit mewaspadai Wu Luochen, tetapi nomor 10-nya di daftar bela diri tidak diperoleh melalui Su Yubai. Kekuatannya benar-benar luar biasa hebat. Bertanding dengan Wu Luochen, dia memiliki keyakinan untuk mengalahkannya dalam 100 pertukaran. Tapi dengan Ye Yuan menyebabkan masalah di sampingnya, itu dengan cepat meningkatkan tekanan secara signifikan. Meski serangan Ye Yuan tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, kekuatan serangan Ye Yuan memang perkasa. Bahkan dia, Su Yishan, sama sekali tidak akan merasa senang menahan gelombang lapisan ke-8 atau absolut yang finger. Namun, dari sudut pandang lain, ini juga membuktikan kekuatan Su Yishan. Dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan saat melawan dua orang sendirian. 20 orang teratas di daftar peringkat bela diri semuanya sekelompok orang gila. Su Yishan dan Wu Luochen menjadi lebih kuat setelah pertempuran peringkat bela diri terakhir. Ya, 20 siswa teratas dari daftar peringkat bela diri memiliki level yang berbeda. 20 teratas dan perbedaan kekuatan 20 berikutnya sangat besar. Peringkat 20 siswa teratas juga akan berubah. Tetapi sebagian besar waktu, itu saling bertukar. Terlalu sulit bagi mereka yang berada di peringkat 20 untuk mencoba masuk ke dalam. Setelah sekian lama, hanya orang sakit seperti Wu Luochen yang bisa masuk ke dalam 20 besar. Aku merasa dia mungkin menjadi kakak senior Long berikutnya. Aku juga punya perasaan itu. Orang ini terlalu sakit, tidak hanya ranah kultivasinya meningkat pesat, tetapi teknik bela dirinya juga meningkat dengan sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa sakitnya kedua orang itu, mereka tidak sakit seperti Ye Yuan. Orang itu sama sekali bukan manusia. Jika alam Qi tingkat ke-9 lainnya ditukar ke dalam pertempuran ini, hasilnya akan menjadi pasti, dihancurkan seketika. Ye Yuan tidak hanya dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi dia juga dapat menyebabkan masalah bagi Su Yishan setiap saat. Jangan bicara tentang dia lagi. Orang itu ditakdirkan untuk berada di dunia yang berbeda dari kita. Kurasa tak lama lagi, dia akan menjadi murid inti dari Sekte Awan Tenang. Kan, bahkan dari awal kakak senior Su tidak memiliki kualifikasi.
Pertarungan antara 20 teratas daftar peringkat bela diri tidak begitu mudah dilihat. Banyak siswa peringkat surga mengomentarinya, tetapi perhatian terakhir masih pada Ye Yuan. Kekuatan Ye Yuan benar-benar melebihi harapan mereka. Banyak siswa menghayal diri mereka sendiri ke dalam pertempuran. Tapi yang membuat mereka kecewa, mereka tidak bisa tampil sebaik Ye Yuan. Artinya, Ye Yuan sudah jauh lebih kuat dari kebanyakan dari mereka. Ada sekitar 4 hingga 500 siswa peringkat surga di Akademi Danwu, dan hanya 100 teratas yang bisa memasuki daftar peringkat bela diri, menjadi ahli daftar peringkat bela diri. 100 orang ini semuanya elit di antara elit, sebagian besar dari mereka telah kehabisan potensi mereka seperti Lin Tiancheng, menjadi orang biasa-biasa saja di antara siswa peringkat surga. Jelas bahwa Ye Yuan jauh lebih kuat dari mereka, bahkan siswa di belakang peringkat daftar peringkat bela diri merasa malu dengan inferioritas mereka di depan Ye Yuan. Sama seperti semua orang tenggelam dalam emosi mereka, tiba-tiba ada perkembangan situasi pertempuran. Siapa yang tahu kapan pedang berumbai biru muncul di tangan Ye Yuan, seluruh auranya mengalami perubahan besar. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Yuan seperti pedang terhunus, tajam tidak normal. Su Yishan dan Wu Luochen berada di tengah pertempuran sengit. Ketika mereka merasakan aura itu, mereka sangat terkejut. Tapi Ye Yuan tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Seberkas pedang Qi menebas kepalanya. Pengaturan waktu pedang ini dipahami dengan indah. Su Yishan dan Wu Luochen benar dalam proses menyerang. Keadaan mereka saat ini tidak dapat dengan mudah diubah atau bahkan dihentikan. Dia diikat oleh Wu Luochen, jadi bagaimana mungkin dia bisa membebaskan dirinya dengan mudah? Pedang ini membuat jantung Su Yishan berdebar. Niat pedang yang mengerikan itu benar-benar dapat merobek energi esensi pelindungnya, dan langsung memotong kepalanya. Di saat bahaya, bagaimana Su Yishan bisa diganggu untuk berurusan dengan Wu Luochen? Dia dengan paksa menarik gerakannya di tengah jalan, dan langsung menukik ke bawah. Garis pedang Qi itu baru saja menyapu bagian atas kepalanya saat ditembakkan. Seseorang harus mengatakan bahwa reaksi Su Yishan cepat, manuvernya tidak hanya menghindari pedang mematikan Ye Yuan, tetapi juga menghindari gerakan Wu Luochen. Meski begitu, Su Yishan masih terlihat sangat sedih. Sementara dia menghindari pedang mematikan Ye Yuan, seberkas pedang Qi itu masih menghancurkan topi bajanya. Saat ini, Su Yishan kusut seperti pengemis, di mana ada hemat seorang ahli. Artefak roh itu pasti artefak roh. Banyak siswa mengenali pedang di tangan Ye Yuan dan berseru kaget. Ya Tuhan, mengapa Ye Yuan memiliki artefak roh? Di seluruh Akademi Danwu, selain menara roh ilusi, hanya dekan yang memiliki artefak roh juga. Dari mana asal artefak roh Ye Yuan? Saat pedang Changhua Ye Yuan ditarik, itu segera menimbulkan kegemparan. Di negara fana, kelangkaan artefak roh sudah mencapai tingkat yang membuat orang putus asa. Jumlah artefak roh di seluruh negara bagian Qin tidak akan melebihi 1 tangan. Tapi Ye Yuan sebenarnya memiliki artefak roh di tangannya. Setelah keheranan, hampir semua siswa memiliki mata yang tamak. Ini benar-benar membuat orang kagum, iri, dan benci. Seseorang harus tahu bahwa jika seorang seniman bela diri memiliki artefak roh, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka berkali-kali lipat, terutama artefak roh tipe serangan seperti pedang Changhua. Dan kekuatan artefak roh yang bisa dilepaskan oleh Ye Yuan bahkan tidak sampai 10%. Hanya seniman bela diri alam formasi kristal yang dapat melepaskan kekuatan sejati artefak roh. Jika seniman bela diri alam formasi kristal memiliki artefak roh, mereka benar-benar dapat mendominasi mereka yang berada di alam yang sama. Tapi sekarang, artefak roh benar-benar dipegang di tangan Realem Qi Realem tingkat ke-9. Sungguh tidak pantas atas pemberian Tuhan yang baik. Ye Yuan mengabaikan keheranan orang lain, dan hanya bertanya dengan santai, "Sekarang, bisakah aku membawanya pergi?" Mendengar kata-kata Ye Yuan, rasa dingin menggigil di tulang belakang Liu Ruosui. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bahkan bisa mengalahkan Su Yishan. Su Yishan adalah nomor 10 di daftar peringkat bela diri, bahkan Su Yishan tidak bisa melindunginya. Lalu bukankah dia pasti sudah mati? Ye Yuan, kamu memaksa tanganku. Su Yishan sudah benar-benar marah. Dia ingin membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Detik berikutnya, aura mengerikan melonjak dari tubuh Su Yishan. Dia dengan ringan mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan menghadap ke langit. Energi esensi warna kuning kotor terkondensasi di tengah telapak tangannya. Tekanan mengerikan itu mencekik orang. Aura ini adalah teknik bela diri tingkat 2 tingkat tinggi. Telapak tangan pembalikan surga. Kamu harus hati-hati. Ye Yuan, Wu Luochen dengan sungguh-sungguh memperingatkannya. Wajah Ye Yuan juga sama seriusnya. Dia tidak menyangka Su Yishan masih memiliki kartu truf seperti itu. Hanya aura mengerikan ini yang sudah jauh melampaui kekuatan alam kondensasi roh tingkat ketiga. Kekuatan teknik bela diri tingkat 2 tingkat tinggi sangat luar biasa.
Ye Yuan berdiri dengan pedangnya secara horizontal dengan kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya. Ye Yuan, aku ingin kamu tahu bahwa memprovokasiku, Su Yishan, ada harganya, pergi dan mati. Saat ini, Su Yishan sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hanya ada satu hal di pikirannya, yaitu membunuh Ye Yuan. Dia menyatukan kedua telapak tangan, dan cahaya kuning tanah itu berdesir. Selanjutnya, akan menjadi serangan yang menakutkan. Yishan, tinggalkan saja ini. Saat itu, suara samar terdengar di telinga Su Yishan. Bab 114, Yishan, tinggalkan ini. Tepat setelah suara ini terdengar, Su Yishan tiba-tiba tersadar. Auranya juga mundur setelah itu, menghilang tanpa terasa. Melihat telapak pembalik surga milik Su Yishan dihentikan, Ye Yuan tidak hanya tidak rileks, wajahnya berubah bahkan lebih serius. Para siswa peringkat surga itu secara otomatis membuka jalan, dan Su Yubai berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang terpana, orang yang menghentikan Su Yishan sebenarnya adalah Su Yubai. Apa yang telah terjadi? Bukankah Su Yubai paling berharap Ye Yuan mati? Mengapa karakternya tiba-tiba berubah? Su Yishan perlahan berjalan ke depan Ye Yuan dan dua lainnya. Su Yishan dan Wu Luochen dengan hormat membungkuk, dan memanggil Penatua Su. Hanya Ye Yuan yang tetap acuh tak acuh. Bahkan tidak tahu bagaimana menyapa saat melihatku. Memang tanpa didikan, melihat kelakuan Ye Yuan, amarah Su Yubai langsung berkobar. Ye Yuan hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Aku telah membersihkan jalan 9 surga, dan sudah memiliki status yang setara dengan murid inti Sekte Awan Tenang. Status murid inti Sekte Awan Tenang bahkan lebih tinggi daripada tetua Sekte Luar. Bukankah orang yang seharusnya menyapa, itu seharusnya Penatua Su? Murid inti Awan Tenang Sekte memiliki status yang luar biasa. Mereka semua adalah satu dari sejuta orang jenius dan juga menjadi target pengasuhan utama Sekte Awan Tenang. Mereka memiliki banyak hak istimewa. Di sisi lain, tetua Sekte Luar paling banyak hanyalah pengawas yang membantu dekan untuk mengelola akademi. Mereka bahkan tidak dihitung sebagai murid sekte, jadi status mereka secara alami tidak setinggi murid inti. Mendengar itu, wajah Su Yubai berubah. Dia segera mendengus dingin dan berkata, Sekte tinggi belum mengkonfirmasi statusmu, jadi kamu masih murid akademi dan Wu negara bagian Qin. Jangan bersikap seperti murid inti di hadapanku. Ye Yuan mengkerutkan bibirnya dan berkata, Elder Su yang berlaga sebagai sesepuh di depanku, jadi saya hanya perlu menjelaskan status saya saat ini. Su Yubai dengan sedih mengetahui bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Ye Yuan, jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Dari mana asal artefak roh di tanganmu? Artefak yang begitu berharga dan kamu sebenarnya tidak melapor ke akademi. Apa niatmu? Su Yubai juga tidak menyangka Ye Yuan benar-benar memiliki artefak roh di tangannya. Ini benar-benar membuatnya sangat iri. Senjata andalan Yubai adalah sebuah artefak sihir kelas tinggi. Awalnya, senjata tersebut cocok digunakan oleh dirinya. Tapi Su Yubai sudah setengah langkah alam formasi kristal. Jika dia menggunakan artefak roh, itu pasti akan membuat kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan artefak roh, karena artefak roh terlalu langka. Tapi sekarang, artefak roh benar-benar muncul di tangan Ye Yuan. Bagaimana dia bisa tetap tidak terganggu? Untuk alam Qi tingkat ke-9 kecil yang lemah menggunakan artefak roh, bukankah itu menyia-nyiakan pemberian Tuhan? Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengetahui pikiran kecil Su Yubai? Mendengar itu, dia hanya berkata dengan dingin, kamu tahu bahwa aku bersumpah surga Dao sebelum menantang jalan 9 surga, jadi tidak nyaman bagiku untuk melaporkan tentang asal-usul pedang ini. Jika Penatua Su gelisah, maka kamu dapat bertanya kepada Sekte Tinggi. Pedang ini seharusnya pernah memiliki ketenaran termasyur. Saya yakin tidak akan sulit untuk menanyakannya. Sekte tinggi lagi, menggunakan sekte tinggi untuk menekanku kan? Su Yubai dengan sedih menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Ye Yuan berani mengeluarkan pedang ini secara terbuka, itu menunjukkan bahwa pasti tidak ada masalah dengan asal-usulnya. Meskipun Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa, dia sudah menunjukkan sumber pedang ini, jalan 9 surga. Berasal dari jalan 9 surga, maka ini akan mudah. Karena pedang ini berasal dari jalan 9 surga, bagaimana kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri? Jalan 9 surga milik jalan 9 surga. Karena kamu memperoleh artefak roh di jalan 9 surga, kamu harus meneruskannya ke akademi untuk mempertanggungjawabkannya. Ye Yuan terkekeh, lulus ke akademi untuk mempertanggungjawabkannya, itu hanya akan diserahkan ke Penatua Su untuk ditangani, kan? Jujur saja apakah Penatua Su menginginkan artefak roh? Mengapa kamu berbele-belit? Seni ilahi ketebalan wajah Su Yubai jelas telah dikembangkan ke alam yang sangat tinggi. Dia tidak menunjukkan rasa malu setelah pikirannya diekspos oleh Ye Yuan. Penatua ini sangat peduli pada kepentingan umum.
Jangan mencoba memfitnah saya. Setelah artefak roh Anda diserahkan ke akademi, bagaimana mengurusnya akan tergantung pada dekan dan dewan tetua untuk memutuskan. Artefak roh ini awalnya berasal dari akademi, bagaimana kamu bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Su Yubai mengatakannya dengan perasaan benar yang kuat, kecuali, siapa yang tahu berapa banyak orang yang benar-benar akan jatuh cinta pada itu. Kepedulian Panatua Su benar-benar menyentuh. Tapi, menurut apa yang saya tahu, Jalan 9 Surga tampaknya tidak berada di bawah yurisdiksi akademi, bahkan jika saya harus menyerahkannya, itu juga akan diserahkan ke sekte. Apa hubungannya denganmu? Ye Yuan tidak menahan kata-katanya sama sekali. Kamu mencari kematian. Su Yubai sangat marah oleh Ye Yuan sehingga ketujuh jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, dan dia tampak seperti akan bergerak. Ye Yuan malah melompat, dan berteriak, "Aha, tetua Su ingin membunuh orang, semuanya, jadilah saksi untukku." Api mengamuk Su Yubai langsung dipadamkan oleh teriakan Ye Yuan. Status Ye Yuan saat ini luar biasa. Jika dia benar-benar membunuh Ye Yuan di depan umum, posisi seniornya dapat dianggap telah berakhir. Tuduhan membunuh murid inti sekte tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dia menghentikan Su Yishan secara alami karena alasan ini juga. Dia tidak berpikir bahwa beberapa kalimat dapat mengalahkan ambisinya. Dia sudah tersapu oleh Ye Yuan. Su Yubai tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan seperti landak, tidak memberi tempat untuk menggigitnya. Sangat merugikan, benar-benar omong kosong. Kapan aku ingin membunuh orang? Su Yubai mendengus dingin. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki niat membunuh sekarang? Ye Yuan tidak membuat konsesi sama sekali. Su Yubai tidak punya kata-kata untuk mengatakan itu. Dia beralih topik sekali lagi. Lupakan itu dulu. Kudengar kamu ingin membawa siswi ini untuk interogasi pribadi. Tahukah kamu bahwa kamu sedang menyiapkan sebuah pengadilan rahasia? Pengadilan rahasia? Kalau begitu izinkan saya bertanya. Apa tuduhan untuk menyinggung seorang murid inti? Anda, Penatua Su, dapat mengatakan bahwa status saya belum asli. Tetapi Liu Ruosui tidak memiliki kualifikasi seperti itu kan? Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Menyinggung murid inti adalah kasus yang parah, bisa dihukuman mati. Tapi menurut yang aku tahu, dia sepertinya tidak menyinggungmu, kata Su Yubai. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak menyinggung dan bukankah itu menyesatkan kebenaran? Balas Ye Yuan. Lin Tiancheng dan Zhang Heng sudah dibunuh olehmu. Masalah ini tidak memiliki saksi lain. Kamu tidak akan hanya mengandalkan tebakanmu untuk menghukum kejahatannya, kan? Su Yubai tersenyum dingin. Aku baru saja berkata, aku punya cara untuk membuatnya bicara. Jika dia tidak mengambil bagian dalam masalah ini, maka dendam di antara kita akan terhapus. Jika dia merasa tidak puas, aku bahkan bisa meminta maaf padanya di depan umum. Lelucon apa? Metode apa yang kamu miliki untuk membuatnya berbicara? Jangan bilang kamu ingin memaksa pengakuannya. Ye Yuan berkata dengan santai, saya khawatir Penatua Su telah melakukan cukup banyak hal semacam itu. Bukan, namun, saya tidak sekejam Penatua Su, jadi saya tidak dapat melakukan hal semacam itu, atau hal yang jahat lainnya. Kemarahan Su Yubai baru saja mereda saat dimunculkan lagi oleh Ye Yuan. Bocah ini benar-benar seseorang yang membuat orang jengkel sampai mati tanpa memberi ganti rugi. Dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, Su Yubai berkata dengan suara rendah, siapa di Akademi Dan Wu yang tidak tahu bahwa tetua ini menegakkan hukum tanpa memihak? Saat ini, kami sedang membicarakanmu. Mengapa kamu malah menuduh saya? Seperti itu ya, baik kalau begitu. Aku tahu bahwa tetua Su cuek dan kurang informasi. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang sejenis pil obat yang disebut pil kebenaran. Tapi, melihat penampilanmu, kamu pasti tidak mengetahui. Biarkan saya menjelaskannya untuk tetua Su, pil kebenaran adalah pil obat tingkat 2. Jika Liu Ruosui memakannya, dia akan menjawab apapun yang saya minta. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap secara alami. Ye Yuan menjelaskan tentang pil kebenaran, dan juga menyindir Su Yubai. Bab 115, omong kosong, penatua ini telah hidup sampai setua ini. Tapi aku belum pernah mendengar pil obat seperti itu. Meskipun Su Yubai tidak berspesialisasi dalam alkimia Dao, keluarga Su masih mengelola bisnis herbal, dia sama sekali tidak asing dengan pil obat. Karena dia mengatakan dia belum pernah mendengarnya, bahkan jika sesepuh alchemy Dao lain datang, mereka mungkin tidak pernah mendengarnya juga. Kecuali bahwa kata-kata ini setara dengan diam-diam mengakui bahwa dia bodoh. Saya sudah mengatakan bahwa Penatua Su bodoh dan kurang informasi, jadi bagaimana mungkin Anda pernah mendengarnya sebelumnya? Tetapi tidak masalah apakah Anda pernah mendengarnya sebelumnya atau tidak. Apa yang Anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang Anda lihat itu benar. Setelah saya menyempurnakan beberapa pil,
maka nanti Tetua Su akan tahu apakah itu asli atau palsu setelah mengambil sampelnya secara pribadi. Pada saat itu, saya jamin bahwa bahkan selir mana yang dihabiskan oleh Tetua Su pada malam sebelumnya akan terungkap, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tawa itu hanya berhenti setelah Su Yubai melontarkan pandangan mengancam. Ye Yuan memiliki penelitian yang sangat luas di alchemy Dao. Dia mencoba-coba di berbagai bidang. Di sisi lain, sebagian besar formula pil di negara bagian Qin ditargetkan untuk jalan bela diri. Entah untuk membantu meningkatkan kekuatan bela diri, atau membantu memulihkan energi esensi, dan seterusnya. Pil obat yang tidak jelas seperti pil kebenaran ini tentu saja tidak akan dicatat. Seniman bela diri tingkat tertinggi di negara bagian Qin tidak melampaui alam formasi kristal, dan usia mereka tidak melewati 300 tahun. Bahkan jika seseorang adalah Grandmaster Alkimia, berapa banyak waktu senggang yang mereka miliki untuk meneliti pil obat yang tidak jelas ini. Tapi, seperti yang dikatakan Ye Yuan, membedakan apakah pil obat itu asli atau palsu sangatlah sederhana, temukan saja seseorang untuk mengujinya. Efek obat tidak bisa dipalsukan, dengan begitu banyak orang yang menonton, berpura-pura akan langsung terungkap, kecuali jika orang yang mencoba obat itu diatur oleh Ye Yuan. Su Yubai secara alami tidak akan melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Anak kurang ajar, aku ingin melihat bagaimana kamu membereskan kekacauan ini, Su Yubai mendengus dingin. Begitu saja, Ye Yuan dan Su Yubai menentukan nasib Liu Ruosui. Ketika Liu Ruosui mendengar kata-kata Su Yubai, dia buru-buru berlari ke sisi Su Yishan dan menarik lengannya. Mohon bantuannya, kakak senior Su, aku tidak mau. Su Yishan menarik lengannya ke belakang, dan Liu Ruosui terhuyung-huyung, jatuh ke tanah. Su Yishan masih marah setelah dipermalukan oleh Ye Yuan dan merasa wanita ini adalah sumber pembuat onar. Mengapa dia harus mengasihani dia? Apakah kamu merasa saat ini masih terserah kemauanmu? Su Yishan berkata dengan dingin. Di ruang penyempurnaan pil Feng Ruoqing, Ye Yuan dan Feng Ruoqing bertukar peran. Feng Ruoqing melakukan serangkaian pekerjaan persiapan untuk penyempurnaan pil Ye Yuan. Tidak bisakah kamu istirahat sebentar? Kamu baru saja kembali dari jalan 9 surga. Namun kamu menyebabkan pergolakan besar lainnya di seluruh akademi, gerutu Feng Ruoqing saat dia melakukan pekerjaannya. Ye Yuan benar-benar terlalu ahli dalam menyebabkan gangguan. Bahkan sejak kebangkitannya yang tiba-tiba, sepertinya akademi tidak pernah istirahat. Bukannya aku tidak mau berhenti, hanya saja selalu ada beberapa orang yang terus mencari masalah. Lu Er adalah kerabatku. Jika aku tidak bisa membalas dendam untuknya setelah disakiti sedemikian rupa, bagaimana bisa aku layak menjadi tuan mudanya? Juga, bagaimana aku bisa menghadapinya setelah dia bangun dalam beberapa hari? Jika mereka ingin menyentuhku, maka datang saja padaku secara terbuka. Bahkan jika aku dipukuli sampai lumpuh, saya juga tidak akan menyimpan dendam seperti itu. Tetapi jika mereka menyentuh keluarga dan teman saya, jawabanku sama sekali tidak. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Yuan, hati Feng Ruoqing tanpa sadar bergetar, dan dia berkata, jika aku menderita seperti Lu Er, apakah kamu akan seperti ini juga? Tentu saja, bukankah kita teman baik, kata Ye Yuan tanpa berpikir. Kebahagiaan langsung meresap ke dalam hatinya, membuat Feng Ruoqing merasakan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya, rasa puas. Tapi, aku khawatir aku tidak memiliki kesempatan itu. Kamu adalah putri surga yang dibanggakan, Master Alkimia berpangkat tinggi termuda di Akademi dan siapa yang berani menyakitimu? Ye Yuan menambahkan. Feng Ruoqing tersenyum manis dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Siapa tahu suatu hari nanti aku, putri surga yang dibanggakan ini, akan membutuhkan perlindunganmu. Aku khawatir itu adalah kehormatan setiap laki-laki di Akademi dan untuk bisa melindungi guru Feng. Ye Yuan terkekeh. Feng Ruoqing sedikit tersipu dan mengalihkan topik. Oh, benar. Apakah benar ada pil obat yang disebut pil kebenaran? Apa itu juga diberikan kepadamu oleh tuanmu? Ye Yuan mengangguk dan berkata, pil kebenaran sebenarnya bukan pil obat yang penting. Ini adalah jenis pil obat yang diterapkan pada jiwa dewa, membuat jiwa dewa seniman bela diri menyerah. Karena ada pil obat yang memperkuat kekuatan jiwa seperti pil pemelihara jiwa, secara alami ada pil kebenaran. Feng Ruoqing menyadari. Jadi begitu, sepertinya wawasanku masih terlalu dangkal. Ternyata jika kita memikirkan masalah dari sudut pandang lain, sebenarnya ada efek seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini tidak bisa dipaksakan. Tingkat keahlian guru sangat tinggi. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan cakrawala beliau? Logika yang begitu sederhana. Jika saya harus mencari cara, mungkin saya tidak akan dapat memikirkannya seumur hidup saya. Bahkan ketika kultivasinya berada di tingkat kami saat ini, mungkin beliau bahkan tidak memahami logika ini. Barulah Feng Ruoqing merasa lega. Kamu benar, tingkat kultivasi menentukan cakrawala seseorang.
sepertinya jalan saya masih panjang. Persiapan sudah dilakukan, mulailah tungku dan murnikan pil. Ye Yuan mengangguk dan mulai menyempurnakan pil kebenaran. Dibandingkan dengan tes alkemis, tidak peduli apakah itu energi esensi atau kekuatan jiwa, Ye Yuan jauh lebih kuat. Secara alami tidak akan terlalu berat bagi Ye Yuan saat ini untuk membuat pil obat tingkat 2 tingkat rendah menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang. Setelah 2 jam, Ye Yuan muncul di depan Su Yubai sekali lagi, memegang sebotol pil kebenaran yang baru dibuat. Ini adalah pil kebenaran. Apakah tetua Su ingin mencobanya sendiri? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mendengus, orang yang menguji obatnya sudah diatur. Aku akan melihat bagaimana kamu membereskan masalah itu nanti. Saat Ye Yuan sedang menyempurnakan, Su Yubai sudah bertanya dari beberapa ahli alchemy Dao. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang pil kebenaran. Bahkan jika Ye Yuan adalah master alkimia peringkat rendah, bisakah dia lebih kuat dari senior di akademi? Oleh karena itu, Su Yubai telah lama memutuskan bahwa Ye Yuan menyesatkan orang lain melalui tipu daya, semua agar Liu Ruosui tunduk dengan patuh. Su Yubai adalah seorang veteran tua, bagaimana dia bisa tertipu oleh trik semacam ini? Pada saat ini, ada lebih banyak penonton. Selain para siswa, banyak instruktur juga tiba di lokasi, bahkan orang-orang dari Dewan Sesepuh telah berkumpul, termasuk 2 wakil dekan. Ye Yuan, dekan ini telah meneliti jalur alkimia selama 200 tahun. Dan aku belum pernah mendengar sesuatu yang disebut pil kebenaran. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Hu Changsheng adalah seorang Grandmaster alkimia. Dia memiliki hak terbesar untuk berbicara di sini. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang pil kebenaran. Ini membuat banyak orang meragukan Ye Yuan. Ye Yuan tidak merasakan kebencian apapun dari Hu Changsheng. Tetapi sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Dekan Hu. Jika pil obat ini memiliki masalah, saya akan menawarkan kepala saya kepada tetua Su. Saya dapat melihat bahwa dia sudah cukup lama tertarik dengan kepala anak muda ini. Bocah ini pasti melemparkan kabut ke mata kita, aku tidak boleh terpancing olehnya." Su Yubai berulang kali memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Yuan berani menawarkan kepalanya, Su Yubai juga tidak berani menerimanya. Ye Yuan sudah memiliki status murid inti sekte tinggi sekarang. Jika dia mati secara misterius, Su Yubai tidak akan bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Wajah Hu Changsheng berubah ketika dia mendengar itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sampah apa yang kamu bicarakan? Jika benar-benar ada masalah, maka hukuman adalah suatu keharusan. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu enteng tentang hidup dan mati?" Kedengarannya seperti teguran, tapi semua orang bisa mendengar niat untuk melindungi Ye Yuan dalam kata-kata itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a